Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi Android berbasis client server untuk melanjutkan materi dalam video-video sebelumnya, di mana nanti tampilan POM-nya kita ini akan kita hubungkan dengan server. Artinya yang bisa login yang memang sudah ada di server, ya. Itu artinya uh, aplikasi kita ini akan terhubung dengan server. Nah, yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan Android Retrofit, ya. Kemudian nanti kita tambahkan yang berhubungan dengan Session Manager di Android. Masih dengan saya, Nasruddin Safaat Hara. Nah, aplikasi Android yang terhubung dengan server, kita gunakan nanti database-nya adalah MySQL, ya. Kita gunakan database-nya adalah MySQL. Apa sih sebenarnya yang mau kita kerjakan? Ya, pengolahan kita adalah di sini dari sisi client, yaitu Java Android, ya. Dan kemudian di server ada dua bagian. Yang pertama adalah web service-nya kita. Dalam hal ini kita bangun menggunakan PHP. Kemudian database-nya. Dalam ini menggunakan RDBMS yaitu MySQL. Aplikasi Android kita nanti kita contohkan seperti login. Dia akan melakukan request, mengirim data username dan password, diterima oleh servisnya kita. Kemudian servisnya kita melakukan request juga terhadap server. Kemudian server kita kalau ada dia akan mengeluarkan di dalam respon dia akan mengeluarkan username ditemukan atau username tidak ditemukan. Kemudian begitu juga dari servisnya kita akan mengeluarkan respon terhadap client ya berupa data JSON seperti itu. Nah, dalam praktikum ini ada beberapa yang kita perlukan karena kita sudah berbasis client server. Servernya harus kita siapkan. Silakan Anda install SAM atau LAM. Saya yakin dan percaya sudah ada. Ya, ini gratis di Linux maupun di Windows. Kemudian kita menggunakan Postman. Postman di sini kita gunakan adalah dalam rangka untuk memudahkan kita melakukan tes API service-nya kita, apa sudah berjalan atau belum. Baiklah, kita langsungkan saja praktikumnya kita langsung. Nah, sebelum praktikum, ini ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan yang disampaikan tadi, bahwa database-nya kita adalah MySQL. Kita kasih saja namanya adalah GoApps sesuai dengan project-nya kita, karena kita akan melanjutkan project yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tabelnya, dalam hal praktikum kesempatan ini kita gunakan satu saja tabelnya, yaitu user. Yang kedua adalah web service. Web service-nya kita bangun menggunakan PHP. Ada 3 file PHP yang bertindak sebagai service. Di sini hanya sebagai connection satu. Kemudian ada login. Login ini untuk menghandle service user nanti login, ya. Kemudian ada sign up. Sign up di sini nanti sebelum user login dia harus register dulu. Register itu artinya data dia disimpan di server kemudian bisa login dia. Jadi dia tangani oleh sign up PHP. Kemudian nanti di Java Android-nya kita menggunakan REST API Retrofit. Salah satu REST API di Java dan Android menggunakan Retrofit. Dengan Retrofit ini kita akan memudahkan melakukan retrieve maupun request data. Dalam hal ini dalam formatnya menggunakan JSON. Kemudian untuk mentes API-nya kita atau service-nya kita menggunakan Postman. Silakan diinstal, Postman ini juga gratis. Kemudian yang bahasan selanjutnya adalah yang berhubungan dengan Android Session Manager. Baik, dilaksanakan praktikumnya kita. Oke, hal yang pertama yang kita ingin siapkan adalah dari sisi server, yaitu database MySQL-nya. Setelah Anda lakukan proses instalasi SAM atau LAM, lihat foldernya di mana. Kalau di Linux dia di file system, OVT, LAM, folder web service-nya kita adalah harus di httdocs. Kalau di Windows mungkin bawaannya ada di C, SAM, httdocs. Nah, buat folder kita di sini satu, sesuai dengan nama projectnya kita, GoApps. Nah, di dalamnya inilah nanti kita buat service PHP-nya kita. Nah, di dalamnya inilah kita buat service PHP-nya kita. Oke, selanjutnya kita buka MySQL-nya. Pastikan SAM-nya jalan dulu. Sudo opt lam start. Oke, sudah jalan.
kita buat database-nya. Jika langsung saja menggunakan PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Oke, ini pilih database, buat nama database-nya GoApps. Oke, seperti ini, create. Kemudian kita querykan saja, kita create table user. Ada fieldnya adalah ID user, int 11, kita buat not null, satu. Kemudian username tipenya adalah varchar, tipenya varchar, kita buat 50, kepanjangan 30 saja, saya rasa cukup 30. Dia juga not null. Kemudian password tentu sesuai dengan yang kita mau buatkan ini ya. Nah, kalau kita lihat registernya ini kemarin yang sudah kita desain, ada username ya, ada password, ada email, ada phone number, ada nama lengkap, kemudian ada email di atasnya. Nah, kita sesuaikan dengan ini karena ini kemarin project yang sudah kita buat ya, yang kita sudah buat tampilannya. Sekarang kita tinggal isi untuk database-nya sekarang. Username kemudian password, dia juga varchar, passwordnya boleh 30 saja, dia juga not null. Kemudian setelah password ada nama lengkap, dia juga varchar, kita buat nama lengkapnya 50, not null. Kemudian ada nomor HP, no HP, dia kita buat varchar juga karena sejatinya dia adalah teks. HP misalnya 15, dia juga nggak boleh kosong. Yang terakhir adalah email, dia varchar juga, varcharnya kita buat agak panjang ya, 70, not null juga. Oke, kita ulangi, ID user, kemudian username, password, nama lengkap, ya, nomor HP, email. Varcharnya 15, nomor HP 30. Oke, kita run ini. Oke, udah terbentuk tabelnya kita ini. Tabelnya udah. Oke, kita tambahkan primary key-nya. Alter tabel user, add primary key yaitu ID user. Kita jadikan primary key ID usernya ini. Kita execute. Oke, berhasil. Satu lagi, ID usernya kita jadikan auto increment.
karena dia akan otomatis bertambah terus. Alter lagi table user modify ID user, yaitu tetap int 11 tadi, dia not null, betul. Kemudian kita buat auto increment. Nah, ini dia, kita encode, kemudian kita execute. Oke, udah berhasil, berarti tabel kita udah selesai ini. Nah, tabelnya sudah selesai, berarti kita masuk ke tahapan kedua, itu menyiapkan servisnya. Oke, silakan dibuka nanti di sini. Nah, file service kita gini ada, sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan tadi, kita ada 3 minimal file service. Yang pertama adalah DB connection, kemudian ada login PHP, kemudian sign up PHP. Oke, yang pertama kita buat adalah file service yang berhubungan dengan DB connection. Buka editor apa pun, kalau di Windows Notepad++ maupun yang lainnya, silakan dibuat apa saja yang Anda inginkan. Nah, kita buat. Yang pertama, definisi ini yang simple-simple saja kita buat dulu. Servernya kita adalah localhost, kemudian username kita pakai root, karena defaultnya SAM itu adalah root, dengan passwordnya tidak ada. Password itu kosong. Kemudian database-nya kita DB, itu adalah tadi Go Apps. Kita pastiin lagi apakah database-nya kita tadi itu betul ya, Go Apps. Oke, Go Apps. Kemudian lanjutkan DB connection sama dengan MySQL connect, yaitu variabelnya ini server, username, password, DB. Oke, kita simpan ini. Kita simpan di file yang sudah kita buat foldernya tadi. Kalau di Linux dia di opt lam ttdocs go apps. Nah, di sini kita buat nama IP-nya adalah ini db connection.php. Kita save. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini sudah satu, programnya kita sudah satu. File service PHP kita dbconnection.php. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah login.php. Nah, kopikan saja nih, copy, pastikan di sini, ubah nama filenya, rename login.php. Nah, ini untuk service untuk mencek login nanti ya. Kita edit saja. Ini.
Nah, apa isinya ini? Isinya pertama kita lakukan require once, yaitu tadi file db connection php. Kemudian kita kasih header jenisnya content type. Kita tekan content type application JSON, di mana char setnya dan UTF-8. Requires once, DB connection yang sudah kita buat tadi. Kemudian header dari ini kita buat content type-nya adalah ini application JSON. Kemudian char setnya adalah UTF-8. Oke. Service ini nanti menerima dua masukan, yaitu username sama dengan yang di post yang kita labeli dengan username juga. Username. Nah, dia hanya mencek dua ini ya. Kemudian satu lagi adalah passwordnya. Yang diproses ke server itu hanya dua itu ya, inputan username-nya atau passwordnya. Nah, itu dua-duanya dicek. Post password. Kita lakukan query sama dengan kita lakukan select bintang from tabelnya kita user where username dan passwordnya sama dengan, nah, di mana username-nya adalah sama dengan username yang diterima, yaitu $username kemudian password sama dengan $password. Kita baca lagi, query select bintang from user where username sama dengan $username and password sama dengan $password. Oke, saya rasa udah betul. Nanti kita pastikan kita jalankan apakah responnya. Execute MySQL query db connection, query. MySQL query db connection, query. Ya, respon
Kemudian row sama dengan MySQL fetch result execute. Ini kita baguskan penulisannya ya, execute. Nah, jika ditemukan if code hasilnya ada, nah, dalam artian row-nya lebih dari 0, berarti dia jumpa username itu. Nah, kita munculkan responnya di sini. Respon kita isi yang isinya status. Tentu kita isi dengan tulisan sukses. Kemudian, nah, responnya dalam bentuk array. Respon ini juga kita salah tulisannya ya. Respon C. Respon C. Response. Oke, yang kedua adalah statusnya, pesannya, user ditemukan. User ditemukan. User ditemukan. Kemudian response data. Nah, ini datanya dengan ya isi dari baris itu sendiri. Nah, ini kalau sudah ditemukan ya. Di sini kita buat bloknya. Nah, kita buat else-nya. Nah, else kalau tidak ditemukan. Ini tutup juga bloknya. Nah, responnya juga seperti ini, cuma bedanya di status sama message-nya ya. Ini kita copy saja. Ini berarti fail. Kemudian user tidak ditemukan atau user not found. Nah, terakhir adalah semuanya itu kita kirimkan dalam bentuk JSON dengan JSON encode to responnya, response, kemudian JSON pretty print JSON. Ulangi lagi, the recurrent DB connection-nya. Kemudian header-nya kita buat content type-nya di sini adalah application JSON. Charset-nya adalah UTF-8. Kemudian dia ada username dan password ya yang di-post. Kemudian query-nya select bintang from user where username-nya adalah yang diterima. Kemudian password itu juga yang diterima. Ini kemudian execute MySQL query DB connection query. Oke. Kemudian respon kita jadikan bentuk array. Kemudian hasilnya dilempar ke row. Jika jumlah dari row itu lebih besar dari 0, artinya jumpa dia, statusnya sukses, user tidak ditemukan, user ditemukan, kemudian datanya itu di row itu sendiri. Else berarti fail dia, tidak dijumpa. Artinya hasil dari control-nya yang sama dengan 0.
Oke, kita simpan. Oke, file kita sudah DB connection sama login PHP. Nah, ini untuk service untuk form login sudah. Kita tambahkan saja satu lagi service untuk apa namanya? Untuk register user nanti. Ya, karena dia diawali dengan register di formnya kita dulu ini. Register dulu dia di sini, di create account-nya, baru dia masuk ke login. Nah, kita copy saja ini, copy, pastekan di sini. Nah, kita ganti nama filenya. Ini sebenarnya kita buat jadi sekarang adalah sign up atau register. Oke, kita buka ini. Boleh. Ini juga di tempat lain juga boleh. Coba di sini. Jadi kalau di Linux Mint itu lebih enak sih sebenarnya Sublime ya. Agak hitam seperti putih dia. Oke. Nah, ini sama. Tetap require once DB connection-nya kita, header-nya dia tetap sama. Cuma di datanya ini yang dia menambah ya, username, password, karena dia ini mau entry data, ada yang kita perlukan ada username, ada password, ada email, kemudian ada phone number, kemudian ada full name. Jadi dia kita lengkapi ini semuanya. Ada nama lengkap, host, kita buat di sini nama lengkap. Lebih enak kalau di Linux ini menggunakan Sublime ini. Kemudian ada email. Yang post email. Kemudian yang terakhir ada nomor HP. No HP. Post no HP. Nomor HP. Nah, query-nya bukan select dia karena dia bukan mencari, tapi dia untuk me-entry, yaitu insert. Query-nya insert into user. Nama tabelnya adalah user. Nah, field-nya kita isi di sini field-nya. Pertama adalah username. Username. Kemudian dia ada password. Kemudian ada nama lengkap. Kemudian ada nomor HP sesuai nama tabelnya, fieldnya ini ya. Kita pastikan lagi tadi no HP-nya apa seperti ini. Ya, betul ya. Nama underscore lengkap, no underscore lengkap. Ya. Nama underscore lengkap, no HP lengkap. Kemudian yang terakhir adalah email. Itu fieldnya. Kemudian values-nya adalah yang dolar ini semua ya. Username, kemudian ada password, kemudian ada
nama lengkap yang dolarnya ya, berarti tidak pakai spasi. Ini dia, koma, dolar, email. Kemudian yang terakhir adalah koma, no HP. Ini si koma, ini di query-nya itu. Execute-nya sama, execute MySQL query, DB connection, query. Kemudian responnya juga dalam bentuk array. Kemudian ini dia bukan count, tapi kita harus lihat jika execute-nya saja, itu bukan karena kalau yang tadi adalah query select, dia akan menghasilkan 0 atau 1 atau lebih. Nah, sekarang ini bukan di count, tapi yang kita kondisikan di sini adalah if $execute-nya. Nah, responnya hanya 2 berarti responnya di sini. Yang pertama adalah statusnya sukses, yang kedua adalah pesannya adalah berhasil. Nah, ini berhasil melakukan penambahan hutan. Berhasil mendaftar account. Berhasil mendaftarkan account. Nah, jika tidak berhasil mendaftarkan account, bisa jadi koneksi, fail, dan segala macam data. Nah, kita buat fail, kemudian message-nya adalah gagal mendaftarkan account. Gagal mendaftar account. Nah, ini sama. JSON code juga sama. Nah, kita perhatikan lagi query-nya kita. Di sini adalah insert into table user. Field nya username, ada password. Ini salah kita. Password. WRD. Kacau nanti. Nama lengkap, nomor HP, email. Values-nya adalah username, dollar password, dollar nama lengkap, dollar email, dollar nomor HP. Oke, escape MySQL, DB connection query, responnya MySQL fetch. Nah, kita nggak butuh row lagi ya. Kita nggak butuh row lagi setelah execute, kita execute, kita nggak butuh row-nya lagi nih. Udah execute. Ini saya rasa udah cukup ini. Nanti kalau ini nggak benar itu akan kita buat. Nah, kita save aja. Oke. Nah, service kita ini udah ada ini. Nah, selanjutnya akan kita coba service ini. Nah, kita menggunakan Postman untuk mencoba service ini apakah sudah berhasil apa enggak, dan kita coba untuk inputkan. Oke, selanjutnya kita akan coba service-nya kita ini apakah sudah benar apa enggak. Silahkan dibuka Postman-nya kalau sudah diinstal. Postman. Kita menggunakan Postman ini saja untuk mencek servisnya kita ini sudah jalan apa belum. Caranya, get ini ubah menjadi post, kemudian enter di sini nama URL-nya kita ini. Misalnya kita panggil sign up, ya, kita panggil sign up, http localhost, kemudian ada folder di GoApps, ya, di GoApps, kemudian sign up.php. Kemudian kita isi di body-nya ini, kemudian pilih X triple value form URL code. Kemudian kita isi di sini field-nya, username, password, nama lengkap, kemudian email, kemudian ada nomor HP.
Kemudian value-nya kita isi contohnya misalnya di sini. Tes 1. Password-nya kita juga kasih tes 1. Tes 1. Tes 1. Kemudian ini kita isi untuk data sampelnya saja dulu. Isi. Nah, kita coba. Nah, seharusnya kalau code-nya kita, service-nya tadi benar ini akan langsung jalan. Set. Nah, perhatikan ini masih error, berarti code-nya kita masih error. Kita perhatikan lagi. Buka filenya ini lagi. Kalau saya buka pakai Zini saja. Ini dia. Saya ulang lalu. Oke, dibuka saja. Ulang. Open. Ini. Nah, ini. Pertama kita lihat DB connection. Apa kesalahannya di sini? Nah, ini salah. C-nya seharusnya besar. DB connection. Oke. Kemudian localhost, root, passwordnya. Kemudian ini nama database-nya adalah GoApps. Karena nama database-nya tadi kita buat adalah GoApps. Oke, benar. Oke, saya rasa ini nggak ada salah lagi. Save. Kemudian kita masuk ke sign up. Kita perhatikan apa yang salah di sign up ini. DB connection. Oke, benar. Ini. Kemudian ini kita ubah saja. Kata kita nggak pakai huruf besar tadi, nama lengkap. Kemudian di sini pakai huruf kecil, nama lengkap. Kemudian nomor HP-nya kita menggunakan underscore tadi, di no underscore HP, gitu ya. Oke, kemudian insert into user. Oke, ini email, nomor HP ya. Ini terbalik ya. Nomor HP dulu baru email. Nah, nomor HP dulu baru email. Ini saya pindahkan saja. Oke, nah kalau kita coba dengan data ini, oke masih error nih. Ini kita perhatikan lagi. DB connection-nya kita udah benar. Ini C-nya benar. Login. Ini juga sudah CH. Sign up kita ini. Kayaknya ini salahnya nih. Nah, seharusnya file type, content type-nya langsung ke sini. Nah, oke, jangan ada spasi. Pengaruh, ya pengaruh. Itu yang membuat error. Oke, save. Kita ulang. Postman-nya. Kita isikan username-nya ini misalnya. Masuknya tes. Nah, database-nya kita sebelum dijalankan ini masih kosong. Nah, oke, kita jalankan dulu. Nah, ini sudah sukses berhasil. Nah, kalau kita pastikan di server ini seharusnya sini sudah berisi datanya yang kita itu. Nah, ini udah berisi. Nah, udah banyak. Nah, kita coba lagi, kita hapus dulu ini. Oke, ini kosong. Kita tes satu di sini. Sekali saja klik. Oke, berhasil. Seharusnya sini udah masuk. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu, file service-nya kita tadi ini sudah jalan semua. Udah jalan. Udah kita coba testing menggunakan Postman dan dia sudah masuk ke server. Artinya dari database dia sudah selesai. Kemudian service-nya kita juga sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat project-nya. Project yang untuk memanggil menghubungkan antara service-nya kita dengan Android-nya. Kemudian bagaimana dia mengirim data terhadap service-nya ini.